Nama saya Kris Monika Dewi, NPM 1963-1227, kelas 6A TI Reguler Pagi BCM. Saya ingin menjelaskan gambaran umum manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, pengertian manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen adalah mengatur atau mengelola melalui beberapa hal yang dapat disingkat menjadi POC, atau planning, organizing, action, dan controlling. Pertama adalah planning. Planning digunakan untuk mempelajari analisa atau perencanaan. Kedua, organizing. Organizing yaitu untuk mempelajari delegasi. Selanjutnya, action untuk mempelajari pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling untuk mempelajari evaluasi. Proyek adalah aktivitas yang melibatkan waktu, biaya, dan resource atau melibatkan tim dalam pekerjaannya. Dapat pula dikatakan kegiatan sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, serta telah mempertimbangkan biaya dan tim yang akan dibutuhkan selama pengerjaan. Selanjutnya, perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi, kode, dokumen, data yang bila dieksekusi akan menjalankan fungsi tertentu. Jadi, secara keseluruhan, manajemen proyek perangkat lunak atau MPPL adalah sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk membuat dokumen, data, kode, atau dapat disebut perangkat lunak dengan sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan biaya yang tertentu pula. Selanjutnya, adapun fungsi dari manajemen proyek perangkat lunak itu sendiri adalah untuk transparansi, performa, integrasi antar software, dan optimasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari MPPL itu sendiri adalah untuk mengelola proyek dengan memahami dasar-dasar yang ada dengan lebih efisien sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam memanajemenkan suatu proyek, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil yang optimal, yaitu pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, organizing atau perorganisasian. Perorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ketiga, actuating atau pelaksanaan aktualisasi. Menggerakkan actuating menurut Cherry berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengertian controlling di dalam bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai pengawasan atau pengendalian, sehingga dalam bahasa Inggris, pengertian pengawasan dan pengendalian tetap dipergunakan dengan istilah controlling. Yang kelima, monitoring atau peninjauan berkala adalah kegiatan mengamati atau meninjau kembali, mempelajari secara terus-menerus atau berkala, dan kegiatan mengawasi yakni dilakukan oleh pengelola proyek di setiap tingkat pelaksanaannya untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan input yang diperlukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Stakeholder dalam manajemen proyek perangkat lunak. Adapun orang-orang yang berperan dalam manajemen perangkat lunak yaitu project sponsor adalah seorang manajemen puncak yang diserahkan tugas khusus oleh perusahaan sebagai penanggung jawab proyek sistem informasi. Yang kedua, project manager adalah seorang project manager mempunyai tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam, tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat teknis. Yang ketiga, project management dan administrasi adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penyimpanan segala jenis dokumen yang terlibat dalam proyek, mulai dari proposal dan kontrak proyek, sampai dengan hasil wawancara atau notulen setiap pertemuan formal maupun informal. Yang keempat, internal audit dan quality assurance terdiri dari tim yang mengawasi agar pelaksanaan proyek dapat selalu terjamin kualitasnya.
sesuai dengan standar mutu yang ada. Yang kelima, sistem analisis adalah penghubung antar vendor dan profesional teknologi informasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan analisis biaya, pertimbangan desain, dan implementasi timeline yang telah ditetapkan. Yang keenam, programmer adalah seorang yang bertugas untuk mengimplementasikan apa yang telah direncanakan oleh desainer. Yang ketujuh, software designer adalah seseorang yang bekerja untuk menciptakan sebuah perangkat lunak pada level yang cukup tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau manajemen. Seorang desainer tidak melakukan proses coding sendiri, namun bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan software telah ada dan diperhitungkan dengan baik sebelum proses coding yang sebenarnya dimulai. Yang ke-8, software tester merupakan salah satu posisi yang menjadi musuh para developer. Tugas utama dari seorang software tester adalah melakukan pengecekan atau testing terhadap error atau bug di dalam sebuah aplikasi atau program. Selanjutnya, tujuan dilakukannya manajemen proyek perangkat lunak berdasarkan dari dimensi anggaran, jadwal, dan mutu adalah anggaran, yaitu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dalam jumlah besar dan jadwal yang bertahun-tahun, anggaran tidak hanya ditentukan untuk total proyek, tetapi dipecah-pecah berdasarkan komponen-komponennya atau berdasarkan prioritas tertentu, misalnya per kuartal. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per prioritas. Jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan yang telah ditentukan. Penyerahan proyek tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, mutu dari produk akhir proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang telah dipersyaratkan. Sebagai contoh, bila hasil kegiatan proyek tersebut merupakan pabrik, maka pabrik tersebut harus memenuhi kriteria mampu beroperasi secara memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai gambaran umum manajemen proyek perangkat lunak.